Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Bapak Irfan Guru S1. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memverifikasi validasi peserta didik yang putus sekolah, baik DO maupun LTM, tidak melanjutkan sekolah ya, lulus tidak melanjutkan, ataupun DO putus sekolah ya, drop out. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, teman-teman buka tab browser, kemudian tuliskan saja ini PD Datadik, nanti kemudian pilih yang teratas ini, kemudian dibut ini ya, Datadik, dan pilihnya ini yang verbal DO dan LTM ini kita klik saja, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, setelah seperti ini, menunya ada di sebelah kiri ini. Nah, kemudian sebelum kita menganalisis atau mengklik semuanya ini, lebih baik kita masuk dulu melalui akun kita ini di sini, karena atas ini ya, kita klik masuk ya, akun kita masukkan, kemudian login. Kita lihat, nah ini tadi masuk menggunakan Dapodik ya, menggunakan username Dapodik. Setelah seperti ini kita tutup dulu, close lah. Ini langsung sudah muncul operator sekolah, karena kita sebagai operator sekolah maka muncul sini. Kalau operator dinas nanti dinas. Baik, setelah seperti ini teman-teman silakan menuju ke menu sebelah kiri ini. Nah, sekarang sudah ada nambah, ada cari status DO dan LTM, tadi kan tidak ada ini. Kalau sudah masuk nanti ada tambahan ini. Baik, setelah seperti ini teman-teman pilih rangkuman ini. Bukan, ini aja langsung ini, cari status DO dan LTM, karena mau kita memverifikasi yang DO dan LTM di sekolah kita ya. Nah, ini kita klik dulu. Iya, ini kan namanya pencarian status siswa NISM peserta didik, masuk NISM peserta didik ya. Kalau ingin mencari datanya, siswa ini dulu itu kok siswa dari SD ini, tapi sekarang kok tidak ada kelanjutannya, misalkan di tingkat SD kelanjutannya di SMP SMA, tidak ada NISM dan seterusnya. Maka kita harus cari tahu ke sekolahnya, yaitu pakai ini rangkuman. Ya, rangkuman ini kemudian klik individu per sekolah. Ya, kemudian nanti di sini langsung ada rekapannya ya, dari ini dari SD Negeri 1 ya. Kita turun ke bawah. Nah, ini ternyata ada 3 siswa yang sesuai awal tadi ya, dianggap DO ataupun putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan. Nah, ini harus kita memverifikasinya ini ya. Nah, ini anak ini Muhammad Tegar Satria Pratama, NISN-nya ini status siswa DO. Kemudian anak ini Muhammad Farhanul Umam, LTM, lulus tidak melanjutkan. Ini juga Wahyusyana, lulus tidak melanjutkan. Nah, setelah seperti ini kita harus memverifikasinya ya, apakah benar-benar ini DO, apa benar-benar ini LTM. Maka caranya ini, bar di bawah ini kita geser ke kanan. Lah, ini ada tulisan verifikasi ya. Maka Muhammad Tegar Satria Pratama kita verifikasi, klik verifikasi. Nah, maka muncul seperti ini. Muhammad Tegar Satria Pratama ini usianya sekarang sudah 15 tahun ya. Logikanya kalau 15 tahun berarti kalau SD-nya sampai 12, umur 12, maka ini sudah SMP. Namun setelah kita telusuri, yang namanya Muhammad Tegar Satria dulu itu memang keluar atau mengundurkan diri, tidak mau sekolah lagi. Ya, ini kita lanjut ke bawah ini ya. Ya, maka verifikasi di sini statusnya dia apa, lulus melanjutkan tidak, karena dia keluar sebelum lulus itu sudah minta keluar ya, tidak mau sekolah. Berarti saya pilihnya mutasi tidak melanjutkan, tidak melanjutkan pesantren, tidak lulus tidak melanjutkan, tidak dikeluarkan, tidak mengundurkan diri ya, dia mengundurkan diri karena posisi waktu itu kelas 4 dia sudah keluar, tidak mau sekolah lagi. Pihak sekolah sudah membujuknya dan seterusnya, tetap tidak mau. Nah, keterangan siswa mengundurkan diri apa waktu itu dia ingin ikut orang tuanya bekerja mencarikan.
karena ayahnya memang ini mencari ikan, seringnya mencari ikan. Ya maka dia sudah dibujuk yang namanya ini Muhammad Tegar Satria Utama, tetapi tetap tidak mau sekolah. Akhirnya benar-benar mengundurkan diri. Ya, orang tuanya pun tidak mampu membujuk untuk sekolah lagi. Ya seperti ini. Setelah seperti ini maka teman-teman klik ini verifikasi, jangan lupa klik verifikasi. Ya, saya ulangi, ini tertutup nih ya. Klik verifikasi. Iya, maka konfirmasi. Anda yakin mengirimkan data verifikasi peserta didik ini? Terima. Iya, terima. Nah, ini berarti verifikasi untuk anak Muhammad Tegar sudah berhasil ya. Sedangkan kalau data lainnya yang berada di tabel dengan menekan tombol kembali ke tabel. Ini satu orang siswa sudah berhasil. Kemudian kita kembali untuk melanjutkan yang dua siswa ini juga diverifikasi. Ya, itu teman-teman caranya ya untuk memverifikasi ATS anak tidak sekolah. Tabel ini ya, ATS anak tidak sekolah, drop out, DO atau lulus tidak melanjutkan di sini ya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui ya, ini ada LTM ini biasanya misalnya lulus tidak melanjutkan, faktanya anaknya lulus seperti ini saya sekalian ya, Muhammad Farhanul Umam, setelah saya cek ini ya lulus tidak melanjutkan, setelah kita verifikasi ke rumahnya ternyata dia itu lulus ya, dari SD kita lulus, kemudian dia ternyata melanjutkan ke pondok pesantren. Nah, berarti dia sebenarnya lulus tetapi melanjutkan pondok pesantren. Cari pondok pesantren ini, melanjutkan pondok pesantren, berarti ini yang diklik ya. Nah, tuliskan nama pondok pesantren, tujuan jika tidak memiliki NPSN. Dan memang pondok pesantren beberapa memang ada yang tidak memiliki NPSN, maka kalau tidak memiliki NPSN maka tidak terdaftar di dalam kementerian, karena NPSN adalah salah satu yang harus dimiliki, nomor pokok satuan pendidikan kan harus dimiliki. Kalau tidak dimiliki maka tidak bisa terdeteksi. Nah, maka yang harus dituliskan adalah pondok pesantrennya apa, ditulis di sini. Nah, setelah itu baru klik verifikasi. Ya itu teman-teman ya caranya kita memverifikasi anak tidak sekolah, baik drop out maupun lulus tidak melanjutkan. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.